Greya. Tak ada yang merasa mengenal dengan nama yang disebutkan oleh Estefania barusan. Hanya Viana yang nampak tak asing dengan nama itu. Greya siapa, Ma? Tanya Arik yang duduk di sampingnya. Viana tak menjawab. Ia takut salah. Apa Greya anaknya? Zain? Tanya Arik langsung. Wajah yang tadinya ceria, kini nampak berbeda di mata keluarganya. Hal itu bisa dilihat dengan jelas oleh Arman dan Widya. Abram, Wulan, Prima, Ophelia, dan anak-anak mereka. Mungkin, bagi anak-anak mereka, nama Greya apalagi Zain sangat asing. Mereka tak mengenal nama yang membuat wajah Sultan Some berubah menyeramkan itu. Tapi bagi para tetua, mereka jelas tahu siapa Zain dan Greya. Semoga bukan Greya yang aku pikirkan, Mafi. Ucap Ophelia, yang diangguki oleh keluarga yang lain. Arik bangun dari duduknya lalu berjalan keluar dari taman belakang. Sepertinya dia sendiri yang ingin memastikan siapa tamu itu. Vi. Ucap Widya lalu memberi isyarat agar Viana mengikuti atal Arik. Viana mengangguk lalu mengikuti Arik dari belakang, diikuti Estefania. Atshan memperhatikan langkah ayah dan ibunya. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Terlihat juga dari wajah yang lainnya. Namun seolah tak ada yang mau membicarakan itu. Seolah ada rahasia yang mereka masing-masing ketahui namun tak ingin mereka bahas. Pastinya mengenai Greya ini. Orang yang datang secara tiba-tiba. Arman Sebastian Lubis, yang tak ingin merusak suasana, ia pun menoleh pada Arash, Lingga, dan juga Gaza. Duhai pemuda-pemuda harapan bangsa, udah belum sate kambingnya? Lingga, Arash, dan Gaza terkesiap ketika ditegur oleh sang kaisar. Lingga tersenyum manis pada papa nononya dan kakeknya dari ibundanya itu. Lagi OTW Eyang? Jawab Lingga. Kan Eyang maunya yang pakai arang, jadi lama. Jawab Lingga sambil tersenyum dengan senyum andalan 1000 wattnya. Hasil perpaduan wajah tampan Pangeran Brebes dan juga Princess Lubis, Ophelia. Bukan Arash dan Gaza tak memiliki kerupawanan yang sama. Hanya saja, seperti apa kata neneknya Lingga. Lingga elok sendiri dengan wajah asli pribuminya di sarang VOC. Ah dari tadi OTW melulu. Yang ngipasin 3 orang. Badannya gede-gede udah kayak petarung MMA. Tapi cuma ngipasin sate aja lama banget matengnya. Sejak kapan Eyang Arman Lubis cosplay jadi Nono Arik begini? Membuat para pemuda-pemuda harapan bangsa itu jadi malu karenanya. Iya, OTW mulu. Ngomong sama ember. Nah, kalau Nyonya Lubis senior ini sudah bicara, sudahlah. Mereka pun sekuat tenaga mengipasi sate kambing pesanan Arman yang dipesan dibakar menggunakan arang. Sampai saking semangatnya mengipasi. Uhuk. Mereka batuk terkena asapnya dan hal itu jadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Kecuali Atshan yang sedang duduk terdiam sambil menggenggam tangan istrinya erat di atas paha. Seva menoleh pada suaminya. Ia paham. Pasti ada yang dipikirkan oleh Atshan hingga tak tenang seperti itu. Seva lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Atshan untuk berbisik, agar tak terdengar oleh anggota yang lain. Mau ikuti papa sama mama? Ketemu sama Greya itu? Tanya Seva yang membuat Atshan terkejut. Dari mana istrinya tahu pikirannya? Sedangkan ia belum memberitahu sang istri. Seva tersenyum lalu menarik tangan suaminya agar bangun dan segera masuk ke dalam. Udah. Fokus aja ngipas. Ucap Gaza pada Arash dan Lingga. Jadi abang enak banget ya. Bebas disuruh-suruh. Cuma duduk manis terus sekarang, balik maning ke kamarnya. Jangan memandang iri dengki saudaraku. Sana, suruh abang gih. Berani gak? Tanya Gaza, yang dijawab gelengan kepala oleh Lingga dan Arash. Satenya matang belum? Duh. Seorang gadis tengah menjalin kedua tangannya di atas pangkuan ketika Arik diikuti Viana menemui gadis cantik itu. Greya yang merasa ada yang datang,
lalu menoleh pada Arik dan Fiana. Ia bangun dari duduknya dan tersenyum pada keduanya dengan netra berkaca-kaca. "Mama." Fiana menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Atalarik. Rupanya benar. Belasan tahun telah berlalu namun pasangan Fernando Jose dan Rosalinda ini tak melupakan siapa itu Greya. "Kenapa kamu kemari?" tanya Arik tenang. Namun pertanyaannya itu sanggup membuat Greya takut bahkan ia hampir tak bisa bicara. Sejak dulu, ia selalu takut pada suami Fiana. Ia pernah bertemu di kelas TK pada saat itu. Wajahnya belum berubah. Sama seperti yang sering ia lihat di TV, hanya saja beberapa hal lahir rambutnya mulai memutih. Jenggot tebal dan kumis yang menutupi sebagian wajahnya, membuat Arik memang semenakutkan itu di mata Greya. "Kenapa diam?" lagi, Greya tersentak. "Pasti ada alasan kenapa datang kemari kan? Kenapa? Disuruh ayah kamu?" "Bu bukan. Papa. Gak tahu saya kemari, Om. Saya. Greya lalu menoleh ke arah Fiana. "Saya hanya mau ketemu sama Mama." Meski Greya adalah anak dari orang yang pernah hampir melecehkannya, namun Fiana tetap merasa kasihan pada anak itu. Ia korban dari asuhan ayahnya yang tak benar. Fiana maju untuk melangkah menuju Greya, namun Arik menahannya. Ia pegang lengan Fiana dan lalu berjalan bersama ke arah Greya. Greya menangis. Bisa melihat dengan dekat lagi mama kesayangannya. Biasanya, Greya yang takut mendapat penolakan jika datang ke istana Lubis ini, hanya akan cukup puas memandangi dari layar TV saja. Karena sesekali wanita berdarah Italia itu akan tampil bersama dengan suaminya untuk mempromosikan online shop milik mereka. Walau beberapa tahun ini sudah tidak eksis lagi karena digantikan oleh Atshan. Fiana dan Arik sudah sampai beberapa langkah di depan Greya. Greya masih terisak. Ia menahan kerinduan yang selalu dia pendam selama beberapa tahun ini, namun akhirnya Greya pun memutuskan untuk menemui Fiana setelah dia mendengar apa yang Alea katakan waktu di rumahnya kemarin. "Ma, boleh. Aku peluk Mama." Izinnya dengan terbata. "Aku kangen, Ma." Fiana yang melihat Greya ikut terharu lalu menganggukkan kepalanya. Greya tersenyum senang. Namun, pada saat akan memeluknya, suara tegasnya membuat Greya terdiam. "Jangan coba-coba peluk istri saya." Tak hanya Greya dan Fiana yang terkejut, namun begitu juga dengan Atshan dan juga Seva yang sudah sampai di ruang tengah untuk melihat mereka. "Kamu memanfaatkan kebaikan istri saya lagi. Kamu tahu kalau istri saya mudah sekali luluh hatinya pada air mata dan seperti drama kamu waktu kecil lagi bersama dengan ayahmu, kamu ingin Fiana menjadi mamamu lagi ya? Apakah papamu sekarang sudah bebas dari penjara dan berniat mengambil istri saya lagi?" Atshan dan Seva lagi berpandangan. Siapa Greya? Kenapa papa mereka terlihat sangat marah padanya? Fiana memang terenyuh melihat Greya yang sudah berubah jadi gadis cantik sekarang. Namun, benar apa kata Arik? Kebaikannya akan mudah dimanfaatkan orang. "Ada apa Greya?" tanya Fiana yang berusaha selalu menjaga hati suaminya. Arik masih sangat membenci Greya. Terutama papanya, Zain. Greya tersenyum getir pada Fiana. Aku mau tanya, Ma, apakah Atshan itu anak Mama?" Sekarang, giliran Seva yang tak terima. Kenapa Greya bertanya tentang suaminya? "Iya, Atshan anak saya." "Kenapa Greya?" Dengan menimbang-nimbang sesuatu yang dirasa penting, akhirnya Greya pun membuka suaranya. Walau di tengah tatapan tak suka dari Arik yang mengintimidasi. Ini, Ma, Atshan. Ada perempuan yang akan minta pertanggungjawabannya." Tak hanya Fiana yang terkejut, namun juga Arik, Atshan, dan Seva. Akan pernyataan dari Greya barusan. "Pertanggungjawaban apa?" ucap Atshan lantang dari arah belakang. Ia diiringi Seva menuju orang tua mereka yang tengah bicara dengan Greya. "Saya gak kenal kamu. Atau siapapun itu yang kamu bilang seseorang tadi.
Pertanggungjawaban apa yang kamu maksud? Tanya Atshan dengan netra abunya yang bak menyala. Seva melihat itu lagi. Amarah itu lagi. Seorang perempuan yang merasa sudah kamu sakiti dan kamu campakkan. Sekarang, dia sedang hamil. Fiana dan Seva terlihat shock mendengar apa yang dikatakan Greya barusan. Dan akan minta pertanggungjawaban kamu. Atshan tak terima. Ia lalu melihat wajah istrinya yang nampak tegang dan kemudian memaku pandangannya tajam pada Greya. Bohong. Apa-apaan ini? Jangan mengarang cerita bohong dan fitnah di rumah saya. Ucap Atshan dengan wajah memerah. Saya punya istri. Jangan coba merusak rumah tangga saya. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu untuk berhati-hati karena selain hamil, dia akan minta tanggung jawab karena kalian sudah menghancurkan hidupnya dan perusahaan orang tuanya. Entah kenapa, Atalarik langsung teringat pada wanita yang menjadi kekasih putranya beberapa waktu yang lalu, yang tak lain adalah anak Risma, wanita dari masa lalunya. Ia langsung memutus informasi dari Greya. Namun dengan wajah tetap mencoba tenang. Keluar dari rumah saya. Greya langsung terdiam ketika Atalarik mengusirnya. Ucapannya tidak selantang Atshan. Tidak kasar dan tidak meninggi. Malah cenderung datar. Namun, terasa menakutkan. Greya sampai tergagap dan tidak bisa melanjutkan ucapannya kembali. Hal yang terjadi pada saat awal dia berada di rumah ini. Atalarik Fabian Lubis memang adalah orang yang menyenangkan, namun bagi keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya, jika bagi orang asing yang baru pertama kali bertemu dengannya maka jangan harap mendapat perlakuan manis darinya. Greya menggelengkan kepalanya perlahan. Saya mohon maaf, izinkan saya untuk memberitahu agar kalian berhati-hati. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kami tanpa seizin Tuhan. Sebagai kepala keluarga, saya yang akan melindungi keluarga saya dari apapun itu yang akan mengganggu kami. Termasuk dari kamu dan juga papamu. Greya menangis lagi. Enggak. Papa gak tahu kalau aku kesini, isaknya. Fiana akhirnya angkat bicara. Ia maju selangkah untuk bicara dengan gadis cantik seusia putra pertamanya itu. Greya. Ma. Aku cuma mau ngasih tahu. Aku gak maksud jahat, Ma. Ada perempuan yang lagi hamil dan mau minta Atshan buat tanggung jawab. Saya tidak menghamili siapapun. Tidak menghancurkan siapapun. Ucap Atshan lagi dengan lantangnya. Bahkan saking kerasnya sampai terdengar ke kebun belakang dan membuat anggota keluarganya pun berdatangan menuju ruang tengah. Arik menahan tubuh Atshan yang nampak ingin memberi pelajaran pada Greya. Pria paruh-baya itu kemudian bicara lagi pada Greya. Pulanglah. Greya meluruhkan bahunya. Ia sedih. Niat hati ingin bertemu dengan wanita cantik yang dia anggap sebagai mamanya sejak dia kecil sambil memberitahu bahwa Alea sudah merencanakan hal untuk menghancurkan rumah tangga Atshan, teman waktu mereka TK, harus berakhir dengan pengusiran. Ia menarik nafasnya pelan lalu tersenyum. Aku bahagia bisa melihat mama lagi dan aku senang mama masih tetap cantik dan sehat seperti terakhir kali aku melihat mama, ucapnya terbatas sambil melihat ke arah Fiana. Fiana hanya memandangnya nanar. Aku tahu kalau papa aku membuat kesalahan fatal yang membuat keluarga ini membenci kami. Atas nama papa, aku minta maaf, Ma. Om. Juga. Yang lainnya, ucap Greya sambil melihat ke arah yang dia sebutkan. Keluarga besar Lubis yang kini berada di ruang tengah. Mungkin aku datang di saat yang gak tepat. Seharusnya, aku datang sebagai seorang anak yang merindukan mamanya. Bukan membawa kabar yang buruk seperti ini. Semoga kalian bahagia. Maafkan aku, ucapnya lirih lalu memandang wajah Fiana. Ia ingin memeluk wanita itu namun ia urungkan. Hanya tersenyum sambil menangis dan keluar dari rumah itu. Perginya Greya ditatap dengan sejuta pertanyaan oleh keluarga besarnya, terutama Atshan. Hamil. Siapakah perempuan yang hamil? Apakah Alea?
Atshan tak pernah menyentuhnya lagi setelah dia menyentuh Seva untuk pertama kali dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Tapi, Greya tadi mengatakan kalau perempuan itu juga ingin meminta pertanggungjawaban atas perusahaan yang dihancurkan. Alea pernah membahas ini kalau orang tua Atshan yang sudah menghancurkan orang tuanya. Atshan semakin rumit mengingatnya. Ia lalu menoleh ke arah sang ayah. "Pa, kembali ke kamar kalian." Atshan tak ingin membantah lagi. Ia lalu menggenggam tangan istrinya yang terasa dingin dan mengajaknya untuk segera naik ke lantai atas ke kamar mereka. Arman dan Widya juga Abram dan Wulan serta Prima dan Ophelia, menghampiri Arik dan Viana sedangkan anak-anak mereka lalu mencari kamar sendiri di rumah Arik ini karena akan menginap. Termasuk putra-putra harapan bangsa juga If. Sedangkan Agni masih bersama Ophelia. "Bang, ada apa?" tanya Abram. Arik menggelengkan kepalanya. "Entahlah, Bram." Widya menghampiri Viana dan Viana pun memeluknya. Ma." Viana tak segera bicara. Ia menangis di pelukan ibu mertuanya. "Apa tadi Greya anaknya Zain?" "Iya." Viana menganggukkan kepalanya. "Dia mau apa, Mavi?" tanya Ophelia. "Aku gak tahu, Vel." Widya lalu membawa menantu pertamanya itu untuk duduk di sofa diikuti anggota keluarga yang lain. Arman dan Widya memang selalu membiasakan untuk bermusyawarah sesama anggota keluarga jika terjadi masalah pada yang lain. Seumpama satu tubuh yang terluka, maka akan sakit semuanya. Greya bilang ada perempuan yang sedang hamil dan meminta Atshan untuk bertanggung jawab, begitu juga dengan perusahaan keluarganya yang hancur. "Loh? Siapa, Vi?" Greya nggak sempat bilang apa-apa, Ma, dan siapa dia? Tapi, aku langsung pikir kalau dia adalah Alea. "Alea mantan pacarnya itu?" tanya Abram yang diangguki Arik. Kedelapan orang dewasa itu mulai berpikir di benak mereka masing-masing. "Kok aku merasa kisah masa lalu ini, berhubungan satu dengan yang lainnya ya?" tanya Ophelia yang mendapat perhatian dari suaminya dan juga anggota keluarga yang lain. "Saling berhubungan gimana maksud kamu, Vel?" tanya Abram. "Coba deh, Om. Kayak berkesinambungan gitu loh. Atshan punya pacar, Alea. Aku sama Mavi tahu banget siapa itu Alea. Bahkan kami pernah ke rumahnya waktu ngasih biaya pendidikan buat anak itu. Meskipun kita nggak wajib, karena dia kehilangan orang tuanya dan jatuh miskin, bukan karena ulah papa ataupun Mavi, tapi karena ulah kedua orang tuanya sendiri. Tiba-tiba aja beberapa tahun kemudian Alea itu pacaran sama Atshan. Walau pada akhirnya, Atshan akhirnya nikah sama Seva Zehra. Putri dari Wanda yang sudah selamatkan nyawa papa dan sekarang, tiba-tiba datang lagi Greya. Anak dari Zain. Kok saling sambung menyambung gitu loh? Ungkap Ophelia. Apa Greya bekerja sama-sama Alea untuk balas dendam ke keluarga kita? Tanya Arman. Bisa jadi, Pak. Bagi pendengki dan orang yang sakit hati tapi tidak tahu apa kesalahan mereka sendiri, maka sampai kapanpun mereka akan menganggap diri mereka benar dan selalu akan mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan, jawab Widya. Apa yang ditakutin sih? Tanya Abram. Kenapa tiba-tiba jadi bahasan serius? Alea, Greya, Zain, mana duluan yang mau di-off? Bram, tegur keluarganya kompak. Cek, ayolah. Bukan waktunya main drama Bollywood lagi. Percayalah. Ada kalanya otot itu juga perlu bicara. Dan seluruh pandangan pun tertuju pada Abram. Abram mengangkat sudut bibirnya. Merasa jika ucapannya tak salah. Baru kali ini, gue setuju sama omongan lo, Bram, ucap Arik. Abram hanya tersenyum simpul diikuti anggota keluarga yang lain. Wulandari melingkarkan tangan pada lengan suaminya. Keduanya saling berpandang lalu Wulan berbisik di telinga suaminya. Wulan juga setuju, ucap sang bule Pangalengan. Atshan dan istrinya sudah sampai di kamar mereka. Seva tak membuka suaranya sedari tadi.
Begitu juga dengan Atshan. Ia tak habis pikir. Apa hubungan Greya dan juga Alea? Ya, Alea pasti perempuan yang dimaksud. Tapi apa maksud keduanya? Demi apapun, Atshan pun penasaran apa yang dimaksud Alea tentang keluarganya yang dihancurkan. Seva Zehra berjalan pelan menuju lemarinya dan Atshan terusik kala melihat Seva menarik kopernya. Kenapa ngeluarin koper? Telisik Atshan. Mau pulang ke apartemen. Seva menggelengkan kepalanya. Terus mau kemana? Mau pulang ke Surabaya aja. Andai nanti ketahuan kalau Dede ini punya saudara lain, Ibu. Ucap Seva sambil mengusap perut. Netra abu itu berpendar lebar terkejut dengan pernyataan istri cantiknya.